Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ahnaini dari kelas 1C dengan NIM 1122115000074. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 1. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satu konsep dasar dalam IPS, yaitu geografi. Di dalam video ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang pengertian geografi, objek studi geografi, ruang lingkup geografi, serta manfaat dalam mempelajari ilmu geografi. Yang pertama adalah pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali muncul pada abad pertama di bawah pengaruh Eratosthenes. Secara bahasa, geografi berasal dari kata geo dan graphein yang berarti bumi dan tulisan. Untuk itu, ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi dan isinya. Lalu, menurut Supardan pada tahun 2011, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan atau tulisan. Lalu, Eratosthenes kembali mengungkapkan pengertian, yaitu geografika yang berarti tulisan tentang bumi. Pengertian bumi dalam geografi tersebut tidak hanya berkenan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga segala gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Yang kedua adalah objek studi geografi. Menurut Astawa, menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI, secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Yang pertama adalah objek material. Objek material geografi ialah fenomena geosfer, yaitu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa semua benda, baik benda mati maupun benda hidup, beserta lingkungannya. Geosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi, litosfer atau kulit bumi, hidrosfer atau air, biosfer atau hewan dan tumbuhan, serta antrosfer, yaitu manusia. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal ialah cara pandang, cara berpikir, atau analisis terhadap segi materialnya. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan yang lainnya. Cara pandang atau pendekatan ini yang digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. Nah, objek formal atau pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis keruangan. Yang kedua, analisis ekologi atau kelingkungan. Yang ketiga, analisis kompleks wilayah atau kewilayahan. Selanjutnya, ada ruang lingkup geografi. Menurut Supardan, geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam subdisiplin, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Di dalam geofisik terdapat klimatologi, geomorfologi, hidrologi, cuaca dan iklim, dan lain-lain. Sedangkan geografi manusia merupakan cabang ilmu geo yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Di dalamnya terdapat kependudukan dan aspek aktivitas manusia. Lalu, manfaat mempelajari geografi. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang pemetaan daerah rawan bencana. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang kondisi lingkungan di sekitar.
Lalu, ada nilai guna yang dikemukakan oleh Alfandi dalam Astawa. Ada 3 hal. Yang pertama adalah subjektivisme. Subjektivisme yaitu kegunaannya bagi manusia. Contoh, jika seorang geografis ingin menjadikan suatu wilayah tertentu sebagai daerah permukiman, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air tanah, dan kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris, baik melalui hasil percobaan, pengukuran, atau yang lainnya. Sebagai contoh, yaitu melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum Mediteran. Seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nilai etika dan estetika. Nilai ini berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya, jika kita tidak beretika dalam menggunakan wilayah, maka bisa saja terjadi bencana alam. Seperti ketika kita membuang sampah akan menyebabkan banjir. Seperti kita menebang pohon akan menyebabkan tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk terakhir, jangan lupakan geografi kalau kita semua masih mau tinggal di atas bumi. Salam geografi, salam IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.